warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala muhammadin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada BNN Media selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Surkem melalui BNN. Yang saya hormati kepada jajaran Dewan Guru MTSM Al-Quran melalui BNN. Yang saya hormati kepada segenap pengurus Istana Pendidikan Pesantren Surkem melalui BNN. Dan tidak lupa kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya cintai yang di rumah dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Saya Zita Rafiat dari kelas 8 MTS Al-Quran melalui BNN. Kali ini saya akan menjelaskan kita mengaji saya mata pelajaran IPS tentang pembangunan perekonomian di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada kondisi perekonomian di Indonesia, yaitu terdapat di masa kemerdekaan. Sebelum Indonesia menang, masa perekonomian ini sangat sulit. Lalu Indonesia yang baru merdeka harus membangun infrastruktur yang baru setelah terjadinya perang. Lalu pemerintah mengambil alih sejumlah perusahaan asing. Yang kedua yaitu masa Orde Baru, yaitu ketika masa Orde Baru menerapkan kebijakan ekonomi, yaitu masuknya investasi asing dan menjadikan ekonomi di Indonesia menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu ada masa reformasi. Masa reformasi ini periode yang tidak stabil dan penuh tantangan. Maka masyarakat Indonesia harus menghadapi dampak finansial Asia dan juga harus melakukan reformasi ekonomi mendasar. Capaian kedua yaitu ada perdagangan internasional, yaitu yang pertama ada perdagangan ekspor dan impor. Perdagangan ekspor dan impor adalah melakukan suatu perdagangan dengan orang luar Indonesia, yaitu yang pertama langkahnya yaitu penentuan komoditas, yang kedua persiapan dokumen, yang ketiga negosiasi, yang keempat pemrosesan. Lalu yang kedua yaitu ada pentingnya kerjasama antar negara, itu dapat memperkuat hubungan perdagangan. Lalu yang kedua investasi antar negara dan juga menguntungkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu ada perkembangan dan juga pengaruh iptek. Pengetahuan, teknologi dan juga inovasi merupakan salah satu contohnya, dapat meningkatkan efisiensi produksi dan juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Lalu capaian ketiga yaitu ada dinamika penduduk. Yang pertama yaitu kependudukan, itu mengalami perubahan yang signifikan dan tingkat kelahirannya sangat tinggi. Yang kedua yaitu ada dampak dari dinamika penduduk. Yang pertama dapat menekankan sumber daya alam. Yang kedua yaitu infrastruktur seperti air, pangan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cara mengatasi dampak dinamika penduduk, yaitu yang pertama melakukan pengembangan infrastruktur, yang kedua peningkatan akses terhadap pendidikan dan juga kesehatan, dan yang ketiga yaitu melakukan pengembangan keterampilan. Ya, saya kira cukup presentasi saya pada kali ini. Semoga presentasi saya kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.